Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat siang anak-anakku. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi lanjutan dari penginderaan jarak jauh, yaitu jenis citra. Citra merupakan gambaran yang terekam oleh kamera maupun oleh sensor non-kamera. Kamera adalah salah satu jenis sensor, berarti ada sensor lain yang tidak berupa kamera. Anak-anakku, citra itu dibagi menjadi dua, yaitu citra foto yang berupa foto hasil pemotretan perekaman oleh kamera, dan citra non-foto yaitu citra yang dihasilkan dari scanning atau pemindaian oleh alat bukan kamera. Misalkan pemotretan yang dilakukan oleh satelit, oleh pesawat ruang angkasa. Untuk citra foto dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu, yaitu kriteria yang pertama, citra foto didasarkan pada spektrum elektromagnetik yang digunakan, yang dibagi menjadi 5, yaitu foto ultraviolet, foto ortokromatik, foto pankromatik, foto inframerah asli, dan foto inframerah modifikasi. Yang kedua, citra foto berdasarkan sumbu kamera. Ini dibagi menjadi 2, yaitu foto vertikal atau foto tegak dan foto condong atau foto miring. Kemudian citra foto didasarkan pada sudut liputan kamera yang dibagi menjadi 4, yaitu sudut kecil, sudut kurang dari 60 derajat, sudut normal, sudut liputan antara 60 sampai 75 derajat, sudut besar, serta sudut sangat besar. Kemudian citra foto didasarkan pada jenis kamera yang digunakan. Ada 2, yaitu foto tunggal dan foto jamak. Nah, untuk foto jamak ada 3 cara yang digunakan dalam proses pembuatannya, yaitu yang pertama multi kamera, yang kedua kamera multi lensa, dan kamera tunggal, sehingga akan menghasilkan foto jamak yang 3 jenis juga, yaitu foto multispektral, kemudian yang kedua foto dengan kamera ganda, kemudian yang ketiga foto dengan sudut kamera ganda. Berikutnya adalah foto atau citra foto
yang didasarkan pada warna yang digunakan. Dibagi dua, ada foto warna asli dan ada foto warna semu atau false. Yang terakhir, citra foto didasarkan pada sistem wahana. Nah, ini ada dua. Yang pertama yaitu foto udara yang dibuat dengan pesawat, balon udara. Dan yang kedua, foto satelit yang menggunakan wahana satelit yang orbitnya pada planet Bumi. Nah, mungkin dari anak-anak ada pertanyaan, kalau citra foto adalah foto yang dihasilkan dari kamera, terus citra non foto itu dihasilkan dari hasil pemindaian oleh alat non foto atau sensor non foto. Ada berapa jenis? Mungkin yang ditanya begitu. Jenis citra non foto itu dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu ada 3, yaitu citra non foto dikelompokkan berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Di situ ada citra inframerah termal, dan yang kedua citra gelombang mikro dan citra radar. Dan yang kedua, citra non foto didasarkan pada sensor yang digunakan, yang dibagi juga menjadi 2, yaitu ada citra tunggal dan citra multispektral. Di mana untuk citra multispektral, untuk citra multispektral di sini ada 2 pembagian, yaitu berupa citra RBW dan citra MSS. Yang ketiga, citra non foto berdasarkan wahana yang digunakan. Ada 2 citra dirgantara, yaitu airborne image dan citra satelit spaceborne image. Anak-anakku, demikianlah tentang jenis citra dan dasar penentuan jenis citra terkait dengan sensor yang menghasilkan citra. Berikutnya kita akan coba bahas secara detail terkait dengan tahapan dalam interpretasi citra. Setidak-tidaknya ada 3 tahap dalam interpretasi citra agar citra yang kita interpretasikan, citra yang kita maknai antara objek yang ada di permukaan bumi tidak sampai menyimpang maknanya, pengertiannya. Agar apa? Agar analisis yang kita lakukan akurat. Misalkan saja, kalau di citra itu digambarkan ada bentuk kotak memanjang, kotak persegi panjang, warnanya kehijau-hijauan, maka besar kemungkinan itu adalah citra lapangan sepak bola. Tetapi kalau ada bentuk lingkaran yang tidak teratur, di tengahnya ada warna kebiru-biruan, maka bisa jadi itu adalah danau atau telaga.
Oke, kita lanjutkan sekarang pada materi berikutnya adalah interpretasi citra terkait dengan tahapan-tahapannya, yaitu tahap pertama adalah deteksi, yaitu citra yang dihasilkan kita amati objeknya. Apakah ini telaga, apakah ini danau, apakah ini laut, atau bahkan bisa kita tambahkan orang Jawa, apakah ini embung, ya, tempat tampungan air hujan sementara, sehingga pada musim kemarau kita harapkan masih bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air warga masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tahap identifikasi, yaitu tahap untuk mencari ciri-ciri dari objek yang sedang kita amati. Misalkan, apakah ini pohon palem, apakah ini pohon kelapa, apakah ini pohon bakau, apakah ini hutan jati, apakah ini hutan mahoni, apakah ini hutan bakau, maka ahli sudah memiliki katalog terkait dengan ciri-ciri objek yang tampak di suatu potret atau objek yang tampak dari suatu hasil scanning atau pemindaian. Nah, ahli memiliki 3 ciri utama untuk mengetahui ciri objek yang dihasilkan dari citra. Yang pertama adalah ciri spektral, yaitu ciri berupa rona dan warna, ya. Jadi berdasarkan rona dan warnanya kita akan mengetahui ini warnanya hijau, hijaunya tua atau muda. Oh, ini warnanya biru, biru tua atau muda. Nah, misalkan kita ambil contoh aja laut, warnanya kok biru tua maka dia dalam, kok warnanya biru muda berarti dangkal. Yang kedua ciri spasial, yaitu terkait dengan bentuk permukaan bumi atau ruangnya, meliputi teksturnya, ukuran, bayangan, pola, situs asosiasi. Kita ambil contoh aja, misalkan yang paling sederhana, pola sungai berbeda dengan pola jalan raya. Jadi bentuk sungai yang memanjang itu pasti hulunya dari gunung tunggal, kemudian menyebar sampai ke hilir, sampai ke laut, maka bercabang seperti pohon terbalik. Nah, beda itu, ya, sungai itu jika dibandingkan dengan pola pemukiman, ya. Pola pemukiman ada yang memanjang, ada yang menyebar, ada yang mengelompok, nah, beda. Kemudian ciri berikutnya yang ketiga adalah ciri temporal, yaitu terkait dengan kenampakan benda saat direkam, ya, tingkat kecerahannya, ya. Kemudian kecerahannya itu misalkan aja suatu lahan dipotret secara periodik pada saat rentang waktu musim penghujan dan pada saat musim kemarau, tentu akan beda. Kalau misalkan lahan itu berupa lahan pertanian sawah, pada musim penghujan maka lahan pertanian sawah itu tampak hijau. Tapi pada saat musim kemarau maka yang tampak adalah putih ke kuning-kuningan, ya, gitu. Berikutnya untuk interpretasi citra, tahap yang ketiga adalah
melakukan analisis. Analisis ini didahului dengan apa? Mengelompokkan objek yang memiliki ciri-ciri yang sama. Jadi setelah kita amati, kita cari ciri-cirinya, maka ciri-ciri yang sama itu kita kelompokkan ya pada suatu objek, maka itu disebut analisis. Anak-anakku, berikutnya terkait dengan unsur-unsur interpretasi citra. Ini banyak sekali ya. Unsur-unsur interpretasi citra itu ada rona dan warna, kemudian ada tekstur, ada bentuk, ada ukuran, ada pola dan susunan ruangan, ada situs, ada bayangan, ada asosiasi. Apa artinya itu semuanya? Secara singkat Bapak bisa menjelaskan. Unsur interpretasi citra yang pertama, rona itu berarti artinya tingkat kecerahan ya, atau tingkat kegelapan. Dalam HP kadang-kadang ada istilah sharpness ya, itu namanya rona. Kemudian warna. Nah, kalau warna saya kira sudah paham semua. Mejiku, hibi, hiu. Nah, bisa diartikan juga rona itu adalah gradasi dari warna. Misalkan dari warna putih sampai ke warna kuning kuat. Nah, itu gradasi. Nah, itu rona, kecerahan dan kegelapan. Misalnya dari warna putih ke warna hitam, itu ada gradasinya, itu disebut rona. Dari rona dan warna ini akan bisa dicari informasi yang terkait dengan sifat objek atau karakteristik objek. Nah, misalkan aja tentang warna biru untuk laut. Biru muda berarti lautnya dangkal, biru tua berarti lautnya dalam ya. Ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tekstur. Tekstur itu apa? Tekstur itu frekuensi perubahan rona pada citra. Nah, ini maksudnya begini. Nah, misalkan hutan bertekstur kasar, ya, belukar bertekstur sedang, semak bertekstur halus. Nah, ini maksudnya apa? Ya, pada saat ya hutan, semak belukar, kemudian semak-semak itu dipotret pada saat yang bersamaan, maka di citra itu menampilkan gambar yang berbeda-beda. Nah, perbedaan itu kasar, sedang, dan halusnya itu disebut tekstur. Kemudian berikutnya yaitu bentuk. Bentuk itu mudah dikenali. Misal kalau kita ngomong telaga atau danau, maka lingkaran tidak teratur dan tengahnya berwarna kebiru-biruan. Kemudian lapangan sepak bola warna hijauan, kemudian bentuknya segi empat. Kemudian kalau kita ngomong jalan raya itu memanjang dan kiri kanannya biasanya ada pemukiman. Ya, itu kurang lebihnya. Kemudian ukuran. Nah, ukuran ini kita ingat pada pembahasan tentang peta, bahwasanya suatu objek di muka bumi kalau sudah digambar dengan skala semakin kecil, ya, maka gambarnya semakin tidak jelas. Itu peta. Nah, apalagi kalau objek itu digambar dengan
perekaman oleh sensor yang jaraknya relatif jauh, maka besar kemungkinan ya ukurannya itu nanti pakai perbandingan atau skala. Untuk itu pada saat pengukuran antara digambar dengan ukuran sesungguhnya, maka akan diukur pakai lensa dengan diameter berapa, dengan jarak perekaman berapa, itu nanti kemudian sudut perekamannya atau pemotretan itu berapa derajat, itu nanti akan bisa dirumuskan dan bisa dihitung sebetulnya ukuran dari objek sesungguhnya itu berapa di muka bumi. Kemudian berikutnya adalah pola. Pola itu hampir sama dengan bentuk. Cuman kalau bentuk itu adalah objeknya terbatas ya, misalkan gedung, kemudian danau, telaga, pasar, itu bentuk ya, daun, bentuk daun, bentuk. Tetapi kalau pola itu meliputi wilayah yang luas dan sering terkait. Misalnya kalau kita ngomong tentang daerah aliran sungai, maka mulai dari hulu di gunung sampai ke muara sungai, yaitu berbatasan dengan laut. Misalkan daerah aliran sungai Berantas, ini maka kita akan melihat gambar pola sungai Berantas ya, atau Bengawan Solo misalkan, mulai dari hulu sampai cabang dan ranting sungai itu berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah misalkan. Itu namanya pola, jadi lebih luas ya, jangkauannya dibanding bentuk. Kemudian situs. Nah, situs itu bisa dimanai letak suatu objek dibandingkan atau dilihat dari objek lain. Nah, bukan situs purbakala, bukan. Situs itu, objek itu diinformasikan berdasarkan keberadaan objek-objek lain yang ada di sekitarnya. Kemudian bayangan. Nah, bayangan ini bisa digunakan untuk memendek ya. Kapan objek itu difoto? Kalau kalian berdiri di ruang terbuka ya, kalian difoto pada jam 7 pagi, pada jam 12 dan jam 4 sore dari posisi yang sama, itu akan menghasilkan gambar bayangan yang berbeda-beda. Hal ini sama dengan awal mula orang menentukan jam berdasarkan tiang yang dipasang tegak ya, yang diletakkan di ruang yang terbuka, kemudian dapat penyinaran matahari, maka waktu itu ditentukan oleh bayangan yang dihasilkan oleh tiang tegak tadi karena penyinaran matahari. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian asosiasi. Nah, keterkaitan antara objek satu dan yang lain itu membantu kita untuk memaknai peta itu. Misalkan begini, ada pasar ya, kemudian ada tempat yang luas atau lapangan yang luas dikelilingi oleh pepohonan, kemudian ada masjid, kemudian ada kantor, maka bisa dikatakan itu adalah lingkungan alun-alun untuk bahasa Jawanya, yaitu pusat kota di suatu wilayah kabupaten misalkan, yang orang Jawa karena peristiwa historik mulai dari zaman kerajaan, maka di lapangan yang luas itu digunakan untuk beberapa event yang penting, di mana dikelilingi oleh bangunan-bangunan tempat ibadah, pusat pemerintahan, dan pusat perdagangan atau pasar. Itulah arti dari asosiasi.
Kemudian terkait dengan pola serta ciri kenampakan alam dan budaya dari hasil interpretasi citra, itu kita bisa dalami berdasarkan kenampakan alam dan bentang budaya. Jadi setelah kita memperhatikan citra, kemudian melakukan tahap-tahap untuk menginterpretasi citra, ya, maka kita akan bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata ya di foto ini ya di hasil scanning ini ternyata yang tampak itu dua, yaitu kenampakan alam yang bersifat alami, ya, baik hayati maupun non hayati, baik berupa benda hidup, hutan, taman, persawahan, perkebunan, dan juga ternyata ada bentangan atau sajian hasil kerja, hasil karya, wujud dari campur tangan manusia yang kita katakan bentang budaya. Seperti apa? Banyak jalan raya, itu hasil budaya. Kemudian bendungan, itu hasil budaya. Jembatan, lapangan, bangunan-bangunan gedung, itu hasil budaya. Pak, apakah ada gabungan antara bentang alam dan budaya? Ada, ya, ada. Contoh, kita masuk ke kebun raya. Di situ ada tanaman yang alami, di situ juga ada produk bangunan manusia. Tapi secara detail kita bisa memilah mana yang produk alami, mana yang produk campur tangan manusia, yang mana setelah itu ada di gambar, ya, hasil pemotretan maupun ya hasil pemindaian, itu bisa secara pasti kita bedakan. Itulah anak-anakku tentang materi citra, ya, mulai dari jenis citra, ya, kemudian jabaran tentang unsur-unsur interpretasi citra, kemudian tahapan dalam interpretasi citra, dan sampai pada pola serta ciri kenampakan alam dan budaya hasil kegiatan manusia yang ada di citra atau foto atau hasil pemindaian. Untuk sesi ini Pak Hadi cukupkan sekian, ya. Nanti untuk tuntasnya Pak Hadi akan nge-share lagi sekitar jam 8 malam, ya, karena Pak Hadi punya target hari ini harus tuntas. Sehingga nanti sekitar jam 8 malam Pak Hadi akan nge-share bagian terakhir dari bab 2, yaitu fokus pada materi sistem informasi geografi atau seringkali disingkat SIG. Oke anak-anakku, semoga kalian tetap semangat dan peduli terhadap proses belajar online ini, ya. Walaupun disajikan dalam bentuk rekaman, kalian tetap semangat untuk mendengarkan, sekaligus memberi tanda-tanda khusus pada buku LKS kalian, sehingga pada saat nanti ada ulangan, baik itu ulangan tengah semester maupun akhir semester, kalian tidak harus menandai, menggarisbawahi lagi, tetapi materi-materi urgent, materi-materi penting sudah ada, sehingga kalian tinggal membacanya, memahaminya, dan mengerti tentang materi tersebut. Sekitar setengah jam kalian mendengarkan
deskripsi materi tentang citra. Pak Kardi ucapkan terima kasih. Pak Kardi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.